Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala murjina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat TV IB rahimallahu wa iyyakum. Setiap manusia pasti mencari ketenangan hidup. Ada di antara mereka yang mencari ketenangan itu dengan harta benda. Ada juga yang mencari dengan jabatan. Dan tidak jarang di antara mereka mencarinya dalam hal popularitas. Namun sebagaimana yang seringkali kita temui di masyarakat, bahwa yang seringkali terjadi ketika mereka mengejar ketenangan dengan jabatan, dengan harta, dan popularitas, maka justru mereka semakin gelisah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberi kuncinya dalam Al-Qur'an Karim. Surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Oleh karena ketenangan itu bukan soal keadaan bagaimana seorang itu kaya, menjabat, atau terkenal, bukan. Tapi ketenangan adalah soal kedekatan. Seberapa dekatnya ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika pada video-video sebelumnya saya menyampaikan tentang tauhid, maka pada video kali ini insya Allah kita akan berbicara tentang buah daripada ketauhidan murni, yakni tawakal ala Allah. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kalimat fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupinya. Pertanyaannya, cukup dalam hal apa? Sahabat IB, rahimallahu wa iyyakum, tentu cukup di sini insyaallah dalam hal rezeki, dalam segala urusan, dan insyaallah Allah akan mencukupkan untuk kita perlindungannya kapanpun dan dimanapun kita berada. Oleh karena berbicara tawakal, tawakal itu bukan pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah merupakan usaha maksimal, lalu hati kita bersandar secara totalitas pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, berbicara tawakal tentunya banyak kisah teladan yang bisa kita ambil contoh, baik dari kalangan anbiya wal mursalin dan juga orang-orang soleh sebelum kita. Ada contoh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api, justru apa yang ia katakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi kita Muhammad SAW pun juga pernah, ya, ketika bersama Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang dia cintai, radhiyallahu ta'ala anhu, ia pernah berkata, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Inilah ketenangan yang lahir dari ketauhidan yang murni. Ikhwafillah azanallah wa iyyakum. Ramadan insyaallah sudah kita sering kali jumpai hadir di tengah-tengah kita, baik pada bulan ini, tahun ini 1447 maupun juga pada tahun-tahun sebelumnya. Maka apakah Ramadan ini ketika kita keluar darinya, apa yang kita bawa? Apakah hanya rasa lapar, haus, ataukah hati kita ini lebih bisa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala? Ramadan sebenarnya dengan segala aktivitas Ramadan itu melatih kita untuk bagaimana kita lebih beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya aktivitas Ramadan yang puasa, di saat sahur kita bangun karena ada satu keyakinan bahwa di dalam sahur ada keberkahan. Saat kita berbuka, kita yakin di sana ada ganjaran yang ditetapkan. Demikian juga di saat kita berdoa di malam hari, adanya satu keyakinan, ketenangan bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita dan akan mendengarkan serta mengijabahi apa yang kita munajatkan kepadanya. Itulah tawakal. Untuk itu,
setelah Ramadan, apakah kita tidak berpikir bahwa akan tetap ada ujian? Pastinya hidup kita di dunia ini penuh dengan ujian. Jadi ujian akan tetap ada pasca Ramadan. Masalah akan datang silih berganti. Tekanan hidup akan semakin terasa kuat. Namun untuk orang yang bertawakal, mereka tidak mudah panik. Karena ia yakin bahwa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala benar adanya. Allah tegaskan, innallaha balighu amrih. Lanjutan surat Tolak ayat 3 disebutkan di sini yang artinya sesungguhnya Allah pasti melaksanakan urusannya. Jadi tidak ada yang mampu menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat TBIV rahimallahu wa iyyakum jami'an. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Jika Ramadan ini adalah Ramadan kita yang terakhir, sudahkah kita benar-benar bersandar kepada Allah? Sudahkah kita menyerahkan kecemasan kita kepadanya? Dan sudahkah kita mempercayakan masa depan kita kepadanya? Masa depan orang-orang yang saat ini kita cintai, dari keluarga kita, anak-anak kita, siapapun yang kita cintai, apakah kesemuanya sudah kita pasrahkan, kita percayakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena pada akhirnya yang menenangkan hati kita saat ini dan yang akan datang, sekali lagi, bukan dunia yang sudah susah-susah kita cari itu, tetapi ketenangan hati ada pada satu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur segalanya dan Allah membersamai hambanya yang beriman. Semoga ketika kita keluar dari Ramadan, kita sebagai hamba yang bertauhid, murni ketauhidannya yang nantinya akan membuahkan ketawakalan kita kepadanya, yang insya Allah Allah akan senantiasa mencukupi segala apa yang kita butuhkan. Semoga Allah bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.